zaman kolonial juga tidak hanya untuk membuat genteng saja, tapi dimanfaatkan oleh Belanda untuk membangun benteng. Salah satu bentengnya adalah Benteng Van der Wijk. Itu Belanda ketika membuat ini, dia bekerja sama dengan pribumi, dengan masyarakat lokal. Namanya adalah Pak Abu Ngamar. Tanah ini adalah hasil dari lapukan di ratusan juta tahun yang lalu, dan dia mengendap. Terus selama masih ada ibaratnya kehidupan, makhluk hidup ibaratnya kan lama-lama pasti kan butuh namanya tempat tinggal. Selama masih ada tempat tinggal ya butuh tempat tinggal, pasti genteng masih. Sebelum memulai pembuatan genteng Soka, tanah yang akan dibuat harus disiram dengan air terlebih dahulu agar tanah tidak mengeras dan mudah diambil saat proses pembuatan genteng dimulai. Hal ini dilakukan setiap hari agar tekstur tanah tetap terjaga hingga hari pembuatan tiba. Tanah yang diambil adalah tanah lempung yang plastis dan mudah dibentuk. Tanah ini adalah hasil dari pelapukan ratusan juta tahun yang lalu dan terbawa arus oleh Sungai Lukulo hingga mengendap di persawahan Kebumen. Tanah ini diambil dari daerah-daerah persawahan di Kecamatan Pejagoan, Gombong, dan sekitarnya. Setelah proses pengambilan tanah, proses yang selanjutnya dilakukan adalah membentuk tanah menjadi kotak yang bertujuan untuk memadatkan struktur tanah dan memudahkan saat proses pengepresan. Setelah itu, tanah yang sudah dibentuk harus dipukul hingga padat agar siap untuk pengepresan. Tanah yang sudah siap dipres dimasukkan ke cetakan, lalu dipres agar membentuk genteng yang sempurna. Proses ini memerlukan setidaknya 4-5 tenaga kerja. Pembuatan genteng tidak bisa hanya dengan satu orang saja, namun perlu bergotong royong dengan 4-5 orang agar prosesnya berjalan lancar dan cepat. Yang namanya dalam pembuatan genteng itu pasti nggak bisa sendiri-sendiri, pasti ibaratnya kerjanya kerja kelompok. Paling enggak kan orang 5 baru berputar, ibaratnya kerja terus, labu terus gitu. Kalau orangnya kurang dari 5 ya sedikit-sedikit istirahat gitu. Di sini kami diajari tentang proses pembuatan genteng Soka dari awal hingga akhir. Nah, tangan ini
Banyak pelajaran yang dapat kami ambil dari proses ini. Kaget. Abot. Makanya para papa balik ini mana? Genteng yang sudah dipres harus dibersihkan sisa-sisa tanah yang ada di pinggir genteng agar tidak ada cacat pada genteng tersebut. Di era modernisasi industri, khususnya dalam produksi genteng soka, muncul pilihan penggunaan mesin hidrolik untuk mempercepat proses pengepresan dalam pembuatan genteng soka. Namun, sebagian besar pengrajin saat ini masih mempertahankan proses produksi tradisional. Solusi buat genteng sekarang, ibaratnya kan tenaganya itu kendalanya memang tenaga kerja. Ya jadi kan yang itu kan solusinya pakai hidrolik. Tapi memang hasilnya aslinya itu lebih baik yang manual gini daripada hidrolik. Kualitas lemah itu sih sami lah. Sentegane niku mboten saged nak hidrolik, ibaratnya tekanannya itu standar enggak. Negaranya harga itu sama. Cuman kan kalau yang paham genteng itu pasti pilihnya yang tekan manual apa lebih kencang gentengnya. Genteng yang sudah dirapikan selanjutnya memasuki proses unjal sebelum dijemur di bawah terik matahari. Genteng yang sudah mengeras selanjutnya disusun rapi satu persatu untuk dijemur di bawah sinar matahari. Pada proses penjemuran ini, cuaca mempengaruhi durasi penjemuran. Genteng yang sudah kering dengan sempurna siap diambil untuk memasuki proses selanjutnya. Proses terakhir dalam pembuatan genteng soka adalah proses pembakaran. Genteng diletakkan di dalam tobong, dibakar dengan bara api yang berasal dari kayu dan serabut kelapa selama 13-15 jam. Proses ini bertujuan untuk memadatkan material agar genteng tidak mudah rusak dan tahan terhadap cuaca. Genteng yang telah melalui proses pembakaran lalu dikeluarkan dari dalam tobong dengan cara estafet oleh para pengrajin. Estafet di sini melambangkan gotong royong seperti budaya kita. Tawa para pekerja seperti memberi warna dalam pembuatan. Rasa ikhlas para pekerja dalam pembuatan akan terlihat pada hasilnya. Di tengah perkembangan industri modern, industri genteng soka tradisional masih membuka lapangan pekerjaan dan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar. Memang,
Nafkah yang dihasilkan dari para pengrajin genteng soka tak sebesar mereka yang bekerja di pabrik. Karena bagi sebagian masyarakat, pekerjaan ini bukan hanya sekedar mata pencaharian, tetapi juga warisan yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Ya itu kan ibaratnya generasi. Selama masih ada ibaratnya kehidupan, makhluk hidup ibaratnya kan lama pasti kan butuh namanya yang namanya tempat tinggal. Selama masih ada tempat tinggal ya butuh tempat tinggal, pasti genteng masih. Tapi kan sekarang memang saingannya banyak. Pakai asbes, pakai galvalum. Yang kalau yang adem itu ya memang pakai genteng. Pakai genteng pun istilahnya dipakainya ibaratnya seumur hidup kalau nggak kejatuhan kelapa apa itu pasti bisa dipakai seumur hidup gitu.